الحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها والمنتسبين إليها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب سيد الشيخ القاضي أبي شجاع وشراحه خصوصا سيد الشيخ الدكتور مصطفى الدب البغا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وعنا وأمدنا بأسرارهم وأفاض علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحابته وعلينا أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. أما بعد، bagian dari mustahadhah yang terakhir ialah mutahayyirah. Sebahagian ulama menyebut muhayyirah. Mutahayyirah artinya wanita yang bingung, bingung dengan haid dan suci dirinya. Sebagian ulama menyebutnya muhayyirah yang artinya wanita yang membingungkan karena berapa lama haidnya dan berapa kadar sucinya, keadaannya membuat para ulama kebingungan. Mustahadhah mutahayyirah atau mustahadhah muhayyirah didefinisikan oleh para ulama hiya al-mustahadhah allati nasiyat 'adataha, yaitu wanita yang mengalami istihadhah yang sebelumnya pernah mengalami haid dan suci tapi dia lupa akan kebiasaannya. Nah, mustahadhah mutahayyirah ini ada 3 macam. Yang pertama ialah yang lupa sama sekali, lupa kadar haidnya dan lupa waktu haidnya, sama sekali lupa. Kemudian yang kedua ialah yang lupa hanya kadar haidnya, berapa ukuran haidnya dia lupa. Kemudian yang ketiga ialah yang lupa pada waktu haidnya. Jadi ketika ada wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci kemudian istihadhah tapi dia lupa sama sekali berapa lama haidnya dan kapan waktu haidnya, itu dia lupa. Lah ini yang betul-betul mutahayyirah. Kemudian yang kedua ialah yang
lupa kadar haidnya tapi tidak lupa waktunya. Dan yang ketiga ialah yang lupa waktunya tapi tidak lupa kadar haidnya. Misalnya ada wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, akan tetapi ketika dia mengalami istihadah betul-betul lupa berapa hari kebiasaan haidnya, kemudian kapan waktu datangnya darah haid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ialah yang hanya ingat waktunya tapi tidak kadarnya. Misalnya ada wanita yang istihadah kemudian mengatakan bahwa saya ingat haid saya itu biasanya awal bulan. Akan tetapi berapa lama, berapa hari saya lupa. Pokoknya awal bulan. Katakanlah di 10 hari yang pertama. Kemudian yang ketiga, dia ingat kadarnya tapi tidak waktunya. Seperti ketika dia mengatakan haidku itu biasanya 5 hari. Tapi 5 hari itu saya lupa tepatnya, seingat saya di 10 hari yang pertama. Baik, kita urai satu-satu. Ketika ada wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, kemudian istihadah dan dia lupa sama sekali akan kebiasaan haidnya, tidak ingat berapa hari haidnya, dan tidak ingat waktu haidnya itu pada kisaran minggu atau tanggal berapa. Lupa betul sama sekali. Maka wanita yang seperti ini ditetapkan oleh para ulama dalam beberapa hal dia dihukumi seperti wanita yang haid, dan dalam beberapa hal seperti wanita yang suci. Dalam beberapa hal dia dihukumi seperti wanita yang haid ialah dalam hal menyentuh mushaf. Sama sekali selama dia masih istihadah dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Selama dia masih istihadah, selama itu pula dia haram membaca Al-Quran di luar sholat, menurut pendapat yang mu'tamad. Juga selama dia masih istihadah, dia haram bersetubuh dengan suaminya, bahkan haram bersenang-senang dengan menggunakan anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Kenapa haram? Karena setiap waktu yang dia lalui itu ada kemungkinan dia sedang haid. Persoalannya kan dia lupa haidnya berapa hari, kapan waktunya dia lupa, sehingga semua waktu yang dilewati oleh dia ada kemungkinan haid. Maka dia harus berhati-hati dalam hal ini, dijauhi. Jangan bersetubuh, jangan istimta' bima bainas surrati war rukbah, jangan menyentuh mushaf, jangan membaca Al-Quran di luar sholat. Tapi dalam persoalan-persoalan yang lain,
dia sebagaimana wanita yang suci, yakni dalam persoalan sholat fardu. Jadi walaupun dia mengeluarkan darah, dia tetap setiap tiba waktu sholat wajib sholat. Kenapa? Karena semua waktu yang dia lalui mungkin itu waktu suci. Zuhure sholat, asare tetap sholat, maghribe tetap sholat, isyae subuhe. Bahkan menurut pendapat yang asah juga dia tetap menjalankan sholat-sholat sunnah, bukan cuma yang wajib. Dan yang menurut sementara orang dianggap memberatkan adalah setiap kali tiba waktu sholat dia wajib mandi. Kenapa? Karena mungkin saat itu darahnya berhenti. Nah, jadi kalau dia betul-betul lupa, konsekuensinya seperti itu. Tapi seandainya dia ingat, saya itu lupa berapa hari haid saya, lupa kapan waktu haid saya. Cuma yang saya ingat, saya itu berhenti keluar darah pas waktu terbenamnya matahari, maka wajibnya mandi hanya ketika menjelang sholat maghrib. Kalau dia ingat berhentinya darah pas terbenamnya matahari. Tapi kalau berhentinya darah kapan saja dia lupa, maka konsekuensinya setiap masuk waktu sholat, sebelum sholat dia wajib mandi. Sementara orang menganggap hukum ini memberatkan, sebetulnya tidak. Hukum ini diambil dalam rangka ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian. Tidak bisa kalau kemudian dikatakan dia tidak wajib sholat sama sekali. Lawong nyatanya dia keluar darah. Kan seperti itu. Oh bukan. Artinya tidak bisa orang ini dihukumi suci. Mohon maaf. Tidak bisa orang ini dihukumi suci selamanya. Lawong nyatanya dia mengeluarkan darah. Tidak juga bisa dihukumi haid selamanya. Karena ulama sudah ijma bahwa tidak mungkin haid itu selama-lamanya. Artinya apa? Artinya harus ada haid dan harus ada suci. Hanya saja dalam menentukan haidnya berapa hari dan sucinya berapa hari membingungkan karena dia lupa akan kebiasaannya. Sehingga semua waktu yang dia lalui dan dia jalani memper haid, memper suci. Karena itu konsekuensinya dalam beberapa kasus dia seperti wanita haid, dalam kasus-kasus tertentu dia seperti wanita suci. Ini sebagai langkah hati-hati atau ihtiyat. Kolwi repot maning nalikane puasa Ramadan. Dia tetap wajib puasa 1 bulan. Kenapa? Karena semua hari-hari Ramadan itu ada kemungkinan suci. Maka wajib puasa 1 bulan penuh. Walaupun kemudian yang sah itu cuma 14 hari. Puasai sebulan tapi sing dihukumi sah mung 14 dina. Sehingga terseraya Syawal wajib puasa maning 30 dina maning. Wes. Sing dihukumi sah sama, cuma 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena bisa jadi hari pertama dia haid. Di tanggal 1 atau di tanggal 16-nya.
Makanya cuma 14 hari. Jadi puasa 2 bulan 60 hari yang dihukumi sah cuma 28 hari. Setelah itu masih ditambah maning. Di bulan ketiga, kan di bulan pertama dia di Ramadan itu puasa 1 bulan penuh. Di bulan kedua dia puasa 1 bulan penuh. Masuk di bulan ketiga, di 18 hari yang pertama dia harus puasa selama 6 hari. Yaitu 3 hari di tanggal 1, 2, 3 dan 3 hari di tanggal 16, 17, 18. Puasa dia 6 hari di bulan ketiga itu yang dihukumi sah cuma 2 hari. Sehingga untuk mengesahkan puasa 1 bulan 30 hari, dia harus puasa selama 66 hari. Tapi insya Allah ini jarang terjadi kasusnya, kecuali pada orang-orang yang memang sama sekali tidak memperhatikan tentang persoalan ini. Ya masa ya haid bulan wingi jibli kelingan saking apa ya kunku? Loh kan gonon. No. Itu. Maka di kitab dikatakan ini bisa terjadi karena stres atau karena kelalaian. Biasanya. Baik. Kemudian yang kedua, dia ingat waktunya tapi tidak ingat ukurannya. Berapa hari haidnya itu ukuran namanya. Dia tidak ingat. Tapi waktu haidnya dia ingat. Saya itu haidnya seingat saya bulan kemarin itu di awal bulan misalnya. Tapi saya lupa berapa hari. Nah ini kategori yang kedua. Maka ketika ada wanita yang mengatakan saya haid di awal bulan tapi lupa berapa lama saya haid, berarti hari pertama diyakini haid. Karena dia mengatakan haid saya seingat saya itu di awal bulan. Berarti hari pertama haid. Kemudian hari ke-16 itu diyakini suci. Karena dia mengatakan haid saya di awal bulan. Berarti kan tanggal 16 ke sana diyakini suci. Tanggal 1 diyakini haid. Mulai tanggal 2 sampai tanggal 15. Mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 15 itu ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Karena dia mengatakan di awal bulan tapi tidak tahu persis berapa lama haidnya. Paham kan? Jadi bisa jadi haidnya itu sampai 15 hari. Maka tanggal 2 sampai tanggal 15 itu ada ihtimal kemungkinan haid, ada ihtimal kemungkinan suci. Maka dalam kasus yang kedua ini, mulai tanggal 2 sampai tanggal 15, hukumnya seperti mutahayyiro yang pertama. Dalam kasus tertentu seperti wanita haid, yakni dalam kasus menyentuh mushaf haram, membaca Al-Quran di luar sholat menurut pendapat yang mutamad haram, bersetubuh dengan suami haram,
bersenang-senang bahkan dengan anggota yang ada di antara pusar dan lutut haram, tapi sholat tetap sholat, lamun ngepasi Ramadan tetap puasa. Dan setiap tiba waktu sholat dia wajib mandi. Kalau dia tidak ingat waktu berhentinya darah. Tapi kalau dia ingat waktu berhentinya darah pas waktu asar misalnya, maka wajib mandinya setiap akan sholat asar saja. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah yang ingat kadarnya tapi tidak waktunya. Jadi berapa lama? 5 hari, 6 hari, 7 hari dia ingat. Tapi 5 hari, 6 hari, 7 harinya pas kapan itu dia tidak ingat. Seperti ada orang mengatakan haid saya itu 5 hari. Di 10 hari yang pertama. Tapi saya tidak ingat tepatnya pas di tanggal berapanya. Pokoknya 5 hari. Jadi apakah dari tanggal 1 sampai tanggal 5, atau dari tanggal 6 sampai tanggal 10, atau dari tanggal 2 sampai tanggal 6, dari tanggal 3 sampai tanggal 7, saya lupa. Pokoknya yang pasti 5 hari di 10 hari yang pertama. Tapi waktu haid itu saya lupa. Tepatnya di tanggal berapa, di hari yang keberapa. Maka kasusnya pun orang ini sama sebagaimana kasus yang kedua. Tadi misalnya ana wong wadon ngomong mungkinan isun ki hede 5 dina ning awal bulan, ning 10 dina sing pertama. Tapi isun kelalen ning tanggal pirae. Mung seinget isun tanggal 1 isun suci. Jadi berarti kemungkinannya itu mulai dari tanggal 2. Paham kan? Oke. Maka dalam kasus ini tanggal 1 suci, yakin. Kemudian tanggal 6 itu haid, yakin. Tanggal 6 loh. Karena katakanlah kalau misalnya haidnya itu ternyata mulai tanggal 2, berarti tanggal 6 juga masih ikut haid. 2, 3, 4, 5, 6. Paham kan? Kalau ternyata haidnya mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10, berarti kan tanggal 6 ini diyakini haid. Paham tidak? Jadi mau haidnya itu tanggal 2 atau tanggal 6, maka tanggal 6 ini statusnya diyakini haid. Tanggal 1 diyakini suci. Seperti itu. Tanggal 2, 3, 4, 5. Tanggal 7, 8, 9, 10. Kemungkinan haid, kemungkinan suci. Paham tidak? Tanggal 1 diyakini suci, tanggal 6 diyakini haid, paham kan? Tanggal 2 sampai tanggal 5, tanggal 7 sampai tanggal 10 ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Paham kan? Lah, di waktu yang ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci, maka berlaku ketentuan mutahayyirah. Ada kasus-kasus yang dia seperti wanita haid, ada hal-hal yang dia seperti wanita suci. Paham kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang perlu Al-Fakir sampaikan adalah hukum yang berkenaan dengan wanita istihadah.
dalam hal bersuci itu dia tidak sama seperti wanita yang normal. Karena darahnya itu terus-terusan keluar. Maka setelah masuk waktu sholat, walaupun wudhu sholat yang sebelumnya belum batal, tetap wajib wudhu. Jadi wajib wudhu setiap kali sholat. Ini umum, bukan hanya mutahayyirah, semua mustahadah. Kemudian wajib membersihkan alat vitalnya. Setelah itu meminimalisir darah yang keluar. Karena untuk menghentikan tidak bisa. Caranya seperti apa? Itu bisa menggunakan penyumbat. Kalau dulu setelah diberi penyumbat, itu kemudian apa? Diikat. Dinggui cawet, semacam cawet. No. Kemudian setelah selesai wudhu, wajib menyegerakan sholat. Tidak boleh menunda. Seandainya dia menunda dan penundaan itu bukan untuk kemaslahatan sholat, maka bersuci yang seperti ini harus diulang. Kemudian boleh tidak dia masuk ke dalam masjid? Kalau wanita yang sedang haid kan jelas tidak boleh masuk dan diam di dalam masjid. No. Kalau sekedar lewat, khawatir mengotori atau tidak. Kalau khawatir mengotori maka haram, kalau tidak maka boleh kalau sekedar lewat. Untuk wanita yang istihadah, selama dia tidak khawatir mengotori masjid, maka boleh masuk dan diam di dalam masjid. Tapi kalau ada kekhawatiran mengotori masjid, maka haram, tidak boleh. Dijima boleh tidak? Boleh. Walaupun pada saat sedang keluar darah. Asalkan itu memang dia dihukumi sedang suci. Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi, ya. Kita sampai di situ ya. Oke. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Wan nifas lan nifas apa samaniyatu asya'a walu piro-piro suwiji-wiji. Ada 8 hal yang haram dilakukan karena sedang haid atau nifas. Apa 8 itu? As-sholatu rupane sholat, was-shaumu lan puasa, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa dukhulul masjid lan manjing masjid, wa tawafu lan tawaf ning Ka'bah, wal wat'ulan dijima, wal istimta'ulan ngalap seneng-seneng, bima kelawan anggauta, bainas surrati kang tetep ing dalam antarane wudel, war rukbati lan dengkul. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat menyentuh mushaf, yang kelima membawa mushaf, yang keenam masuk masjid, yang ketujuh tawaf, ya. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat menyentuh atau membawa mushaf, yang kelima masuk masjid, yang keenam tawaf, yang ketujuh jima, yang kedelapan bersenang-senang dengan anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Menurut satu pendapat. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang hadas jinabah. Apa khamsatu asya'a 5 pira-pira suwiji-wiji. Sedangkan orang yang punya hadas jinabah haram melakukan 5 hal. Apa saja? As-sholatu rupane sholat,
wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa tawafu lan tawaf, wa lubthu lan meneng fil masjidi ing dalam jero masjid. 5 hal itu, yang pertama salat, yang kedua membaca Al-Qur'an, yang ketiga menyentuh atau membawa mushaf, yang keempat tawaf, yang kelima diam di dalam masjid. Wa yahrumulan haram alal muhditsi ing atase wong kang duwe hadas cilik. Alal muhditsi ing atase wong kang duwe hadas cilik apa salah satu asya'a, telu pira-pira suwiji-wiji. Bagi orang yang punya hadas kecil haram melakukan 3 hal. As-sholatu rupane salat, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Haram melakukan 3 hal, yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh atau membawa mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rawan riwayataken sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. An Abi Sa'idin, saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardah, anna Rasulullah satuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala ngandika sinten Rasulullah fil mar'ati ing dalem wong wadon. Wa qad su'ila lan teman-teman ditakoni sapa Rasulullah an nuqsani diniha, saking kurange agamane mar'ah. Kanjeng Nabi ngendika, alaisa idha hadat lam tusalli walam tasum. Alaisa anata oranana opo kelakuan, opo sya'an. Alaisa anata oranana opo kelakuan, iku idha hadat ing dalam nalikane haid sopo mar'ah, lam tusalli mongko ora solat sopo mar'ah, walam tasum lan ora puasa sopo mar'ah. Jadi dalil yang mengatakan bahwa wanita ketika sedang haid atau sedang nifas haram melakukan sholat, ialah diantaranya Nabi pernah ditanya tentang kurangnya agama perempuan. Jadi Nabi itu pernah memberikan pernyataan bahwa wanita itu kurang agamanya, kurang akalnya. Nah, awas ini jangan salah pengertian. Yang dimaksud kurang akal bukan berarti wanita tidak cerdas. Karena tidak sedikit wanita yang kecerdasannya melebihi laki-laki. Banyak. No. Yang dimaksud dengan kurangnya akal itu artinya wanita secara umum ketika punya problem, ketika menghadapi masalah, itu lebih dipengaruhi oleh perasaan daripada akalnya. Jadi nangis dingin, ngambek dingin, merengut dingin daripada mikir kini berita bener tak beli. Dari menganalisa ini benar tidak, itu lebih dulu ngambeknya, lebih dulu nangisnya. Itu perasaannya lebih mendominasi. Itu yang dimaksud dengan nuqsanul akli. Kemudian wanita juga kurang agamanya. Kurang agamanya itu bukan berarti agamanya minus. Artinya apa? Ada amalan-amalan agama yang di waktu tertentu tidak bisa dilakukan oleh perempuan, yaitu ketika dia haid dia tidak sholat dan tidak puasa. Nah itu maksudnya nuqsanuddinnya itu di situ. Jadi bukan berarti dia itu agamanya di bawah rata-rata, tidak. Artinya ada amalan-amalan agama yang di waktu tertentu tidak boleh dikerjakan oleh wanita. Wa takdilan ngodoni sapa al-haidu wong kang haid, wan nufasa ulan wong kang nifas as-soma ing puasa, wala takdilan orang ngodoni sapa haid wan nufasa as-sholata ing salat. Rawang riwayataken sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa lafdhu tilafadhi hadits iku lahu kedue Muslim an Mu'adzah saking Sayyidah Mu'adzah. Qalat ngandika sapa Mu'adzah, sa'altu takon sapa ingsun Aisyah ing Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun, ma iku apa? Balul haidi utawi tingkai wong kang haid. Balul haidi utawi tingkai wong wadon kang haid. Takdi ngodoni sapa haid as-soma ing puasa, wala takdilan orang ngodoni sapa haid as-sholata ing salat. Qalat ngandika sapa Aisyah, kana anak opo kelakuan, kana ana opo kelakuan aneku yusibu mikenani
na ing kita apa zalika mengkono haid ma'a Rasulillah ing dalam sertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa nu'maru mongko diperintah sapa kita. Fanuk maru mongko diperintah sapa kita biqadha'i shaumi kelawan ngodoni puasa, wala nu'maru lan ora diperintah sapa kita biqadha'i sholati kelawan ngodoni salat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Mu'adzah. Beliau bertanya kepada Siti Aisyah, kepada Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Kata Sayyidah Mu'adzah kepada Sayyidah Aisyah, kenapa sih wong wadon kapan lagi haid engko toli mampet ngodoni puasa tapi orang ngodoni salat. Jadi wong wadon iku kapan haid toli mampet engko suwise mampet ari puasa si dikodoi tapi kapan salat ora dikodok. Ditakokaken nih Siti Aisyah. Dijawab oleh Siti Aisyah, kana yusibuna dzalik. Hal itu terjadi pada kami. Hal itu menimpa kami di saat kami masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita ki pernah haid nalikane masih bareng karo Kanjeng Nabi. Suwise mampet fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintah mengqadhoi puasa tapi tidak mengqadhoi salat. Lah kemudian ulama mencari hikmah. Kenapa kalau puasa itu di samping ini karena memang ketentuan dari Kanjeng Nabi, kemudian mencari hikmah. Kenapa kalau puasa itu diqadha tapi kalau sholat tidak? Ternyata salah satu hikmah yang ditangkap adalah yang puasa si pader setahun sepisan. Ari sholat unggal dina gabli sepisan setiap dinae. Dadi lamun misale kongkon ngodoni sholat ya waktu entok kanggo sembahyang. Anggaplah misalnya wong wadon haid 15 dina. Berarti beli sembayang 15 dina. Berarti 15 dina maninge ya di samping sembayang kewajiban juga sembayang kodok. Nah itu kan. Jadi melas, pegel, engkoe ngopen sing ngurusi anake sapa, sing nyambel terasiye sapa, sing gawekaken kopi lakiye sapa, no sing nyimijeti lakiye sapa. Lakine pengen gawe kopi di deleng rabine lagi sembayang. Hari arepan kongkon wis ya lagi sembayang. Hari beli kongkon wis ya pengen ngopi lain. Hari puasa kan hanya setahun sepisan. No, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat haram dilakukan ketika wanita sedang haid atau nifas. Demikian pula puasa. Tapi di antara keduanya berbeda. Engkau kapan wis mampet, ari sholat ora wajib diqadha, ari puasa wajib diqadha. Pun. Sedikit ingin saya tambahkan mengenai masalah sholat. Sholat sing ora wajib diqadha iku adalah sholat sing memang ditinggalkan ketika dia sedang haid. Tapi lamun misalnya ana wong mampet haid ning waktu zuhur. Yang waktu zuhur itu tinggal tersisa 5 menit katakanlah. Sehingga ketika dia mandi, wudu, menutup aurat, waktu zuhurnya habis. Paham kan? Loh, lah itu. Waktu 5 menit itu adalah waktu yang cukup sebetulnya untuk mengerjakan sholat. Maka engko zuhure bae sing wajib diqadha. Bukan subuhnya, isyaknya, maghribnya tidak. Paham kan? Sama halnya ketika ada wanita haid pas masuk waktu zuhur. Ternyata ada waktu yang cukup bagi dia untuk takbiratul ihram. Jadi kan aki-aki wong kapan tung manjing waktu sholat kan beli langsung sembahyang. Masih mangan dingin, masih ngobrol dingin. Paham kan? Tiba-tiba mangan dingin, toli haid. Padahal mau sembahyang kan masih bisa. Gara-gara mangan dingin akhirnya apa? Durung sembahyang ketekanan haid. Lah maka engko zuhur li nalikane wis mampet wajib diqadha. Kemudian yang terakhir mengenai masalah qadha salat ini. Seandainya ada wanita mampet haid ning waktu asar. Maka
Di samping dia wajib sholat asar, juga dia wajib sholat zuhur. Kenapa? Kata para ulama, karena zuhur dan asar itu bisa dijamak. Tapi lamun je mampet ini waktu zuhur, subuh ya wajib dikodok. Hanya zuhurnya saja yang dikerjakan, paham kan? Demikian, kalau berhentinya di waktu maghrib, ya hanya sholat maghribnya saja, asarnya tidak dikodok, karena asar dan maghrib tidak boleh dijamak. Tapi lamun mampet ini waktu isya, maka maghrib keding wajib sholat, karena maghrib dan isya bisa dijamak. Oke. Wa qiraatul Quran. Kemudian yang berikutnya ialah membaca Al-Quran. Ende dalile rawang riwayatakan sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, an Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Qala ngandika sapa Ibnu Umar, qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaqra'u ora maca. Ana sing maca la yaqra' aja maca. Boleh, kapan la yaqra' berarti lanya lanahi, kapan la yaqra'u lanya lanafi, tapi kalam khobar bimaknal insya bimakna nahyi. La yaqra'u ora maca sopal junubu wong kang junub wal haidu lan wong kang haid syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Iki dalile. No, dalile wong wadon kapan haid kapan nipas ora kena maca Al-Qur'an. Tapi tentunya dia dikatakan membaca itu bukan sekedar melafalkan. Bukan sekedar melafalkan. Tapi harus ada tujuan membaca. Memang tujuannya membaca Quran. Tapi kalau tujuannya bukan membaca Al-Quran, misalnya maca ayat kursi karena apa? Krungu ana suarae kuntilanak misalnya. Niate maca ayat kursi iku kanggo ngusir kuntilanak. Ya ora apa-apa. Yang tujuannya orang maca Al-Quran. Atau misalnya maca bismillah. Bismillah itu kan bagian dari ayat Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayatun minal Quran. Untuk surat Fatihah. No. Tapi ana wong maca bismillah tujuannya arepan mangan. Jadi maca bismillah ora tujuan maca Quran, tapi tujuan arepan ya ora apa-apa. Ana wong blai, keblaen toli maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi itu adalah bagian dari Al-Quran, tapi dheweke maca inna lillah karena keblaen, duduk karena tujuan maca Quran. Ya beli apa-apa. Jadi dia itu dianggap membaca Al-Quran kalau memang ada qasdul qiraah. Yang kedua, kalau sampai keluar suara, minimal dia sendiri mendengar. Jadi lamun misalnya padu unyem-unyem lambe tapi beli metu suara, maka itu bukan dinamakan qiraah. Lah ini menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas tidak boleh haram membaca Al-Quran walaupun cuma sebagian. Ada tidak pendapat yang lain? Nah, mari ayo dicek. Amma in kanat qira'atu nutqan bil lisan fa jumhurul ulama ala amnahu mamnu'un wa ghairu jaiz. Membaca Al-Quran dengan diucapkan sampai keluar suara dan tentunya dengan tujuan membaca, maka mayoritas ulama mengatakan itu terlarang dan tidak boleh. Wa qala al-Bajuri wa Ibnu Jarir at-Tabari wa Ibnul Mundhir huwa jaiz. Beberapa ulama mengatakan boleh. Di antaranya Al-Bajuri, Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnul Mundhir, wa hukiya an Malikin wa an Syafi'i fil qaulil qadim. Dan pendapat ini diceritakan merupakan pendapatnya Imam Malik, juga pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Jadi dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan wanita yang sedang haid, yang sedang nifas tidak haram membaca Al-Quran.
Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu ulama besar loh. Julukannya Syekhul Islam. Walaupun kita jujur mengatakan dalam beberapa hal tentang akidah kita berbeda. Dan kita tidak sepakat, kita menentang. Paham kan? Tapi bukan berarti pendapat-pendapatnya yang lain itu diabaikan. Jadi kita harus objektif. Beliau mengatakan laisa fi man'iha minal Qur'an sunnatun aslan. Tidak ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan yang melarang wanita haid membaca Al-Quran sama sekali. Tidak ada. Disodorkan pada beliau hadis la taqra'il haid walal junub syai'an minal Quran. Loh ini loh Syekh hadisnya. Dijawab, ayo dicek. Ternyata setelah dicek hadisnya dhaif. Sedangkan hadis dhaif itu tidak boleh dalam menetapkan halal haram. Bahkan sampai dikatakan dhaif bittifaqi ahlil ma'rifati bil hadis. Semua ulama yang pakar dalam ilmu hadis sepakat mengatakan hadis ini dhaif. Jadi ala kulli hal apa? Tentang boleh tidaknya wanita haid, wanita nifas membaca Al-Quran, terdapat khilaf di antara ulama. Memang mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, tapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan boleh. Mana yang kita ambil? Lihat situasi dan kondisi. Ini ada ulama, poros tengah, melihat situasi dan kondisi. Misalnya, ada seorang perempuan yang sedang haid, kebetulan dia sedang menjalani ujian. Yang ujiannya itu diharuskan membaca Al-Quran. Dan harus saat itu, tidak bisa ditunda. Ya sudah, pakai ulama yang mengatakan boleh pendapatnya. Atau mungkin dalam kasus wanita yang hafal Al-Quran. Yang seandainya dia dilarang deres Al-Quran, itu bisa membuat dia lupa kepada hafalannya. Dan tidak bisa kalau menggunakan cara lain. Misalnya hanya dengan dilihat, pakai Quran terjemah kemudian dilihat, dibaca pakai hati, atau dilafalkan tapi tidak sampai mengeluarkan suara. Itu dia tidak bisa, sudah mencoba seperti itu. Dia itu bisa murojaah itu kalau sampai keluar suara, dibaca seperti biasa. Ya maka sudah untuk dia. Maka salah satu pendapatnya Imam Malik, seandainya wanita yang sedang haid itu dilarang membaca Al-Quran, bayangkan, kata mazhab Imam Malik kan maksimalnya haid 10 hari. 10 hari dia tidak deres Al-Quran, maka berapa banyak wanita yang akan lupa Al-Quran. Jadi dalam kondisinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa massul mushafi wa hamluh. Menyentuh mushaf atau membawa mushaf. Ini dalile liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala rupane dawuh la yamassuhu illal mutahharun. Mana la yamassu orang demek hu ing Quran sapa illal mutahharuna kecuali pira-pira wong kang suci kabeh. Wa liqaulihi lan karena dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rupane dawuh Allah yamassa nyenta orang demek Al-Qur'ana ing Qur'an sapa illa tahirun kecuali wong kang suci. Jadi Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh kecuali oleh yang suci. Sementara ulama ada yang memaknai al-mutahharun itu malaikat. Sehingga kita umatnya Nabi Muhammad, orang yang beriman itu orang yang boleh menyentuh apa? Mushaf. Jadi Quran yang hanya boleh disentuh oleh al-mutahharun dalam ayat ini adalah Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Bukan Quran yang sudah dalam bentuk mushaf. Ada sementara ulama yang berpendapat seperti itu. Sehingga yang dalam bentuk mushaf disentuh tidak apa-apa. Tapi dijawab oleh kelompok kita bahwa itu bisa dijadikan isyarah. Seandainya Allah la yamassuhu illal mutahharun, itu iya adalah Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Walaupun Syekhuna Maimun Zubair tidak sepakat.
Kata Mbak Maimun, itu Quran yang sudah ada di kita. Sebab apa? Lanjutannya ayat ada tanzilum mir rabbil alamin. Berarti Quran yang sudah diturunkan. Itu. Oke lah, kita terima pendapat mereka yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, itu Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Tidak berbicara Quran yang sudah berbentuk mushaf ini. Oke. Tapi kita katakan kepada mereka, Quran yang ada di Lauhil Mahfuz saja hanya boleh disentuh oleh malaikat-malaikat yang suci. Maka ini merupakan isyarat bahwa sebagaimana Quran yang ada di Lauhil Mahfuz hanya bisa disentuh malaikat yang suci, demikian pula Quran yang sudah dalam bentuk mushaf hanya bisa disentuh oleh manusia-manusia yang dalam keadaan suci. Paham tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ruang riwayatakan ing hadis sapa Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni marfu'an hali rupa hadis marfu'. Wa Malikun dan Imam Malik fil Muwatta'in dalam kitab Al-Muwatta' mursalan hali rupa hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang ujung syaratnya adalah tabi'in, kemudian tabi'in itu langsung mengatakan pada kanjeng Nabi. Padahal nyata tabi'in itu tidak pernah bertemu dengan kanjeng Nabi. Jadi ada sahabat yang dibuang. Maka itu namanya mursal. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah masuk masjid. Haram bagi wanita yang sedang haid nifas masuk masjid kalau dia khawatir mengotori masjid. In khafat lamun khawatir sopo haid talwithahu ing ngotori masjid. Wa illa lan lamun ora khafat fayahrumu mongko haram alaiha ing atase haid wan nufasa apa al-muktsu meneng wa taraddudulan mider-mider muter-muter fihi ing dalam masjid la mujarradud dukhuli ora mung manjing. Mujarrad maknanya mung, meligi, muhung. La mujarradud dukhuli ora mung manjing. Jadi haram masuk masjid kalau memang dia khawatir mengotori masjid. Kalau tidak khawatir mengotori, maka yang haram itu diam di masjid atau muter-muter di masjid. Kalau sekedar masuk, tidak apa-apa. No, kalau memang tidak khawatir mengotori. 5 karena hadis terwakang riwayatakan hu ing masop Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. An Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardoha. An Rasulillah saking kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ngandika sapa Rasulullah la uhillul masjida li haidin wala li junub. Maknane la uhillu orang ngalalaken sapa ingsun, orang menangaken sapa ingsun al masjida ing masjid li haidin maring wong wadon kang haid wala li junubin lan orang maring wong kang duwe hadas jinabah. Wa huwa utawi dawuh la uhillu iku mahmulun ditanggungaken alama ing atase makna dzukira kang wis den tutur apa ma, yaitu apa? Kalau khawatir mengotori atau diam atau muter bukan sekedar masuk lewat, bukan. Madzukir itu isinya. Wa yadullu lan nuduhaken alihi ing atase madzukir apa mahadis rawakang riwayataken hu ing mas sapa muslimun Imam Muslim wa ghairuhu lan liyane Muslim ana Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardoha qalat ngandika sinten Aisyah qala ngandika li maring ingsun sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika nawili ngulungaken sapa sira, ngulungaken munawalah ngulungaken. Nawili ngulungaken sapa sira ni ing ingsun al-khumrata ing sejadah atau kelasa minal masjidi saking masjid. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun inni setune ingsun iku haidun wong kang lagi haid. Faqala mongko ngandika sapa Rasulullah inna haidotaki setune haidira iku laisat orana napa haidotak orane ku fiyadiki ing dalam tangane sira. Wa indan Nasa'i lan ing dalam munggu riwayat Imam Nasa'i an Maimunah saking Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha warda qalat ngandika sinten Maimunah wa taqumu lan ngadeg sapa ihdana salah sijine kita bil khumrati kelawan sejadah atau kelasa ilal masjid maring masjid fatabsutu mongko gelar sapa ihdana fatabsutu mongko gelar sapa ihdana ha ing khumrah wa hiya hali utawi ihdana iku haidun wong kang lagi haid. Al khumratu utawi khumrah hiya ya khumrah iku as-sajadatu sejadah awil hasiru atawa kelasa alladzi yad'u kang naroh
hu ing hasir sopal musolli wong kang solat liyusolliya supaya solat sopo musolli alaihi ing atase alladzi au yasjuda atawa sujud sopo musolli. Pun ende dalile bahwa ketika tubuhnya atau sebagian tubuhnya berada dalam masjid tapi sekedar lewat, tidak diam, itu tidak apa-apa. Ialah hadis riwayat Imam Muslim dan imam yang lain dari Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi ku pernah ngongkon Siti Aisyah kongkon ngulungaken kelasa. Ngulungaken kelasa Kanjeng Nabi di masjid, Siti Aisyah di rumah. Lah, ketika ngulungaken tangane manjing ning Mas. Paham li maksudnya? Siti Aisyah matur ning Kanjeng Nabi kulai lagi head. Jawab Kanjeng Nabi, ya head tapi singarane head iku ora ning tangan. Jadi artinya kalau sekedar tangan yang masuk kan tidak mengotori Mas, tidak apa-apa. Paham kan? Oke. Dalam riwayat Imam Nasai dari Sayyidah Maimunah, beliau menceritakan bahwa salah satu dari kami itu berdiri dengan apa namanya, dengan membawa kelasa ke masjid, kemudian dihamparkan, digelar. Keadaannya lagi haid. Jadi artinya apa? Kalau sekedar masuk, kalau sekedar nggelar kelasa ning jero masjid, toli metu maning dan tidak ada kekhawatiran mengotori masjid, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu diam di dalam masjid atau muter-muter ning jeroe masjid. Itu haram, tidak boleh. Baik yang haid atau yang junub. Oleh karenanya ini sekaligus juga menyadarkan kepada kita bahwa sekarang itu banyaknya acara yang digelar dan dilakukan di masjid. Itu harus betul-betul mempertimbangkan ketika acara itu melibatkan perempuan, jangan ada perempuan yang sedang haid. Dan yang kedua, yang harus dipertimbangkan lagi adalah untuk menjaga etika dan akhlak. Karena masjid itu bukan tempat biasa. Seandainya dua ini sulit dipenuhi, maka sudahlah buat acara di pelataran masjid saja. Kadang kan ada orang pengen yang afdol, karena dia ngaji akad nikah itu yang afdol di masjid dalam mazhab Syafi'i. Oke, itu berarti kemaslahatan. Tapi ingat, dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maslahatnya ialah mendapatkan yang afdol, tapi mafsadatnya akan ada wanita yang sedang haid di dalam masjid. Bahkan tidak sedikit wanita yang tidak menutup aurat, bahkan mungkin hanya pakai onder yang di atas lutut. Karena pengantarnya kan macam-macam orangnya. Lah itu tidak menjaga etika di dalam masjid, maka menghindari mafsadah harus lebih diprioritaskan daripada mendapatkan masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tawaf. Rawan riwayataken sopal Hakim Hakim as-Sahalan ngarini sopal Hakim. Hu ing hadis an Ibnu Abbasin saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wardahuma qala ngandika sinten Ibnu Abbas. Qala ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna tawafa satune tawaf bil baiti ing dalam Baitullah iku mithlus sholati ngupamani salat. Jadi tawaf di Ka'bah itu sama seperti salat. Illa annakum angin setuhune sira kabeh iku tatakallamuna ngomong sapa sira kabeh. Faman mongko tisapani wong iku takallama ngomong sapa man fala yatakallam mongko aja ngomong sapa man illa bi khairin kecuali kelawan omongan kang bagus. Jadi jare Kanjeng Nabi tawaf ning sekeliling Ka'bah iku pada karo salat. Mung bae bedae ari salat si beli kena ngobrol, ari tawaf si kena karo omongan.
Walaupun kena, jare Kanjeng Nabi aja sampai ngomong kang ora bagus. Ya kena karo ngomong, kena karo ngobrol, tapi ngomongnya ngobrolah kang bagus. Ya Allah. Etikae dijaga. Aja kunsi Masya Allah ya. Selfie ning Ka'bah. Liqali kerana dawe. Kemudian wal wat ujima. Liqali kerana dawe Allah Ta'ala rupane dawuh fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa'tazilu mongko nyingkrihana sapa sira kabeh. Fa'tazilu mongko nyingkrihana sapa sira kabeh nyingkrihi an-nisa ing pira-pira wadon fil mahidi ing dalam waktu haid. Rabinira kapan lagi haid singkrihana. Wala taqrabulan aja marti sapa sira kabeh hunna ing nisa hatta yathurna sehingga suci sapa nisa. Maknane dulu sekedar mampet suci. Sebab apa? Anak qiraat sejen sing maca hatta yatoharna. Jadi wong wadon niku kapan lagi haid diadui aja dipareki. Maknane aja dijima. Maknane diadui kepriben sahabat takon ning Kanjeng Nabi. Sebab wong Yahudi kapan rabine anake keluargae lagi haid itu dijauhi sejauh-jauhnya. Mereka bukan hanya tidak tidur dalam satu ranjang, tapi sampai tidak tinggal satu rumah, tidak makan satu meja. Jadi mereka itu dulu punya kebiasaan membuat kamar kecil di samping rumah yang itu didiami oleh keluarga mereka yang sedang haid. Jadi tidak boleh tinggal bersama, dijauhi sejauh-jauhnya. Wong Nasrani malah kebalikannya. Kapan rabine lagi haid malah tambah lelet di kelonane. Jadi lamun beli lagi haid di keloni ya sebengi sepisan kapan lagi haid wah malah pirang-pirang kali di kelonane. Sahabat akhirnya bertanya kepada Nabi. Nah turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Diperjelas karo hadits Kanjeng Nabi. Dari hadits Kanjeng Nabi isna'u kulla syai'in illan nikah. Fa idza tatahharna mongko ing dalam nalikane suci sapa nisa fa'tu mongko nekanana sapa sira kabeh tegese kenan jima hunna ing nisa min haitsu amara saking sekirane merintahkum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jadi kalau memang mereka sudah bersuci silakan kalian jima sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha satune Allah iku yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing pira-pira kang akeh taubate wa yuhibbulan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing pira-pira kang pada suci kabeh. Wal muradu te kang dikarepaken bi'tizalihinna kelawan nyingkrihi nisa iku tarkul wat'i ninggal jima. Ninggal jima. Rawang riwayatakan sahab Abu Dawud Imam Abu Dawud an Abdullah bin Sa'd radhiyallahu anhu arda annahu satuna Abdullah bin Sa'd iku saala takon sapa Abdullah bin Sa'd Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam takone ma yahillu li min imraati wa ya haid ma utawi apa iku yahillu halal apa ma li maring ingsun min imraati saking rabi ingsun wa hiya hali utawi imraati ku haidun wong kang lagi haid. Apa yang halal aku lakukan terhadap istriku ketika dia sedang haid? Nabi menjawab, qala ngandika sapa Rasulullah, laka ma fauqal izar. Maknane laka iku wenang kedue sira ma utawi seneng-seneng fauqal izari kang tetep ing dalam sak nduwure tapi. Jadi artinya yang penting tidak sampai melakukan penetrasi. No, sing penting aja sampai dianjingaken. No itu. Ai fauqa ma tegese sandure perkara yasturu kang nutupi hu ing ma opal izaru tapi. Wal izaru tai kangaran izari ka thaubu kain. Aja di mana pakaian kain.
alladzi yasturu kang nutupi apa thawab wasatol jismi ing tengah-tengah awak, yaitu tapi wa huwa utawi izar iku ma kain baina surati kang tetep ing dalam antrene budel waruk batilan dengkul ghaliban ing dalam lumrai. Jadi nisbat kanggo wong wadon, tapi lamun kanggo wong lanang sarung sesore budel. Iya, antrene budel dengkul. Tambihun ai hadza tegese utawi kiku tambihun pengeling-eling. Ajma'a sepakat sapa ulama-ulama ala anna nifasa ing atase setune nifas iku kal haidi kaya haid. Jadi kalau semua yang disebutkan tadi dalilnya hubungannya dengan haid. Lah padahal di dalam kitab matan disebutkan bil haidi wan nifas. Mana dalilnya wanita yang sedang nifas haram melakukan semua itu? Maka dalilnya bukan hadis-hadis tadi, tapi ijma' ulama. Ulama konsensus bahwa nifas itu sama dengan haid. Ala anna nifasa ing atase satune nifas iku kal haid kaya haid fi jami'i ma dalam sakabehane perkara yahillu kang halal apa mah wa yahrumu lan haram apa mah wa malan perkara yukrahu kang dimakruhaken apa mah au yundabu atawa disunnahaken apa mah pun. Nah, kemudian wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Orang yang punya hadas jinabah haram melakukan 5 hal. Yang pertama salat. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala karena dawi Allah ta'ala rupani dawuh la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Mana la taqrabu aja maraki sapa sira kabeh as-salat ing salat wa antum hali utawi sira kabeh kusukara pira-pira wong kang mabok. Hatta ta'lamu sehingga ngerti sapa sira kabeh ma ing perkara taquluna kang pada ngucap sapa sira kabeh. Maksudnya apa? Sadar dengan apa yang diucap. Uang kan kapan lagi mabok kan bisa sadar ngomong apa. No, kanda apa? Iya, tapi ngomong baik. Takon istri mau ngomong apa? Ya mbok. No. Jadi kalau dalam kondisi sedang tidak sadar itu jangan sholat. Tunggu sampai sadar. Wala junuban demikian pula lan ora hale pira-pira wong kang duwe hadas jinabah. Jadi ketika kalian menyandang hadas jinabah, jangan sholat. Jangan sholat. Engkau ngenteni suci, ngenteni adus dingin. Aja meneng ning masjid, kecuali sekedar lewat illa abiri sabilin, kecuali pira-pira wong kang lewat dalan. Illa abiri sabilin kecuali pira-pira wong kang lewat dalan hatta taghtasilu sehingga adus sapa sira kabeh. Fal muradu tekang dikarepaken. Fal muradu mangko tekang dikarepaken bis salati kelan salat guna ing dalam kene ayat iku mawadhi'uha pira-pira panggonane salat. Jadi la taqrabu salat jangan dekati masjid. Masjid bae beli kena di parek ya apa maning salate. Li'annal ubura karena setune lewat iku la yakunu oranan apa ubur orang iku fi sholati ing dalam salat wa huwa utawi qauluhu ta'ala la taqrabus shalah iku nahyun nyegah lil junubi maring wong kang duwe hadas jinabah anis sholati saking salat mimbabi aula saking bab mafhum aulawi mimbabi aula saking bab mafhum luwi-luwi mafhum aulawi. Bes. Jadi la taqrabus shalah itu jangan mendekati masjid. Jangan masuk di dalam masjid. Kalian keadaannya sedang mabok sampai sadar. Kalian keadaannya punya hadas jinabah. Kecuali sekedar lewat. Baru boleh kalian tinggal di masjid kalau kalian sudah mandi. Jadi yang dimaksud as-sholata adalah tempat dilaksanakannya sholat, yaitu masjid. Lah kalau berada di dalam masjid saja dilarang, apalagi sholatnya lebih-lebih mimbabi aula pun. Warawalan ngriwayataken sapa Muslim Imam Muslim wa ghairuhu lan liyane Muslim an Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wardahuma qala ngandika sapa Ibnu Umar inni setune ingsun iku sami'tu niki sedepat maning sahadis maning ya niki sengaja tek pragataken sampai kitabus shalah karena ini insyaallah merupakan pertemuan terakhir untuk tahun ini. Nah, untuk tahun depan ya tinggal bagaimana. Nah, untuk tahun ini pertemuan terakhir karena Rabu depan itu Al-Fakir di pondok itu menghadapi haflahnya hari Rabu malam Kamis. Jadi ini merupakan pertemuan
terakhir. Sebagaimana kemarin juga pas malam Selasa itu pertemuan terakhir pengajian kitab At-Tanwir di Perbutulan Sumber. Nah itu. Karena Rabu depan itu sudah haflah akhir sana. Oh, itu sudah rangkaian acara haflah. Ada semaan dan lain sebagainya. Lah itu acara intinya adalah hari Rabu malam Kamis. Jadi ini merupakan Rabu terakhir. Dan nanggung kalau tidak diselesaikan itu. Makanya sengaja ini durasi waktunya bertambah karena ingin sampai selesai pada kitabus sholah. Kalangan dika sapa Ibnu Umar ini setune ingsun iku sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu halingan dika sinten Rasulullah la tuqbalu ora diterima apa salatun salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci. Bi ghairi tuhurin kelawan tanpa suci. Wa huwa utawi tuhur iku yasmulu mengku apa tuhur taharatul muhditsi ing suci wong kang duwe hadas cilik. Awas ya, kapan anak kalimat hadas, kalimat muhdits tanpa ada embel-embel besar dan kecil, maka dipastikan yang dimaksud adalah hadas kecil. Jadi kalau hadas besar itu pasti ada embel-embel besarnya. Jadi kalau tidak ada embel-embel maka yang dimaksud adalah hadas kecil. Taharatul muhditsi ing suci wong kang duwe hadas cilik wal junubilan wong kang jinabah. Wa yadullu lan nuduhaken apa hadis la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur ala hurmati salati ing atase harame salat minhuma saking al muhdits wal junub. Jadi salat tidak diterima tanpa suci. Itu artinya baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Sekaligus hadis itu menunjukkan bahwa orang yang punya hadas baik kecil maupun besar haram melakukan salat. Buktinya apa? Kalaupun dia salat, salatnya nggak akan diterima. Berarti kan tidak boleh. Nah itu. Unzur fi hadhihi ing dalam iki masalah lihatlah Hasyiyah juz 2, Hasyiyah juz 4, juz 5, Shahifah 36, Hasyiyah juz 1 sampai juz 2, Shahifah 37. Baik, terakhir rawang riwayataken sapa Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wardah wa an sa'iris sahabah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ngandika sinten Kanjeng Nabi la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Orang yang punya hadas kecil haram melakukan sholat. Ini dalilnya la yaqbalullah. La yaqbalu orang nerima sapa Allah sholata ahadikum ing sholati salah sejenis sira kabeh idza ahdatsa ing dalam nalikane hadas sapa ahadikum hatta yatawaddaa sehingga wudu sapa ahadikum. Jadi Allah tidak menerima sholat salah satu dari kalian ketika menyandang hadas kecil sampai dia wudu terlebih dahulu. Naqifuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.